Saya udah diingatkan berkali-kali sama Simon, hati-hati sama Rico. Saya habis pokoknya sama Simon itu di situ. Nama saya Dani Saputra, asli Kota Kediri. Pengen, emang dari kecil itu saya udah kelihatan katanya sih ya, katanya orang tua. Ya, saya lebih ke kalau ada bola itu lebih apa ya, lebih berminat itu daripada mainan yang lain gitu. Kecil banget dong berarti? Iya, dari kecil saya. Mungkin dari anak saya umur 3 tahun kali. Ya mungkin ada bakat ya di situ. Emang dari dari kakek lah bisa dibilang. Kita dari keluarga olahraga. Jadi ada yang voli, ada yang sepak bola. Jadi saya lebih ke sepak bolanya. Jadi lebih saya tekuni di situ gitu. Kelihatan kan jadinya. Dulu kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Nah, kelas 3 SD. SSB dulu jauh, Mas. Dulu itu saya misalkan mau latihan itu ya, itu harus menempuh perkiraan 1 jam sampai 2 jam. Kalau di Kediri jauh ya itu. Pakai motor? Enggak, jadi ada bis emang khusus untuk jemput gitu. Dulu dijemput, tapi itu nggak bertahan lama karena mungkin orang tua kan mikirnya terlalu jauh, kasihan masih kecil kan. Jadi saya pindah di dekat rumah aja. Sampai kelas berapanya itu kelas 3 SMP kalau nggak salah. 3 SMP akhirnya masuk ke akademi? Ke Diklat dulu. Dulu ada namanya Diklat Persik Kediri. Habis dari Diklat saya naik ke Liga Remaja. Yang Persik U21 dulu ada. Persik di tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2009. Waktu dulu kan kalau yang senior masih ada Gonzales itu kan, Pak Gundes itu. Tapi saya ke Persik U21-nya. Setelah itu saya kalau dulu ada namanya Divisi 2. Divisi 2. Kan dulu kan bukan Liga 1, Liga 2 kan. Divisi 2 itu di Nganjuk. Di Nganjuk habis itu naik ke Divisi 1 di Persidikap Kabupaten Kediri yang sekarang main di Liga 3 itu. Nah, di situ. Dari situ dipanggil sama PSSI. Nah, buat kualifikasi AFC U22 waktu di Riau. Dulu masih ada dualisme dulu. Yang ada dualisme di Riau dulu kan. Nah, di situ karir saya mulai kelihatan di situ. Awal karir saya emang di situ. Habis timnas itu saya ke Persebaya yang 1927. Persebaya yang 2. Nah, yang satunya itu. Nah, dari situ cuman setengah musim karena ada masalah di situ kan. Habis itu saya pindah ke PSMP Mojokerto. Main di divisi utama dulu namanya Liga Tipun. Liga Tipun ya kan? Ya di situ. Nah, setelah itu ke Persija. Habis Persija saya ke Persebaya lagi. Yang Persebaya yang DU. Nah, yang DU itu sampai berapa tahun ya? Sampai dia pindah diakuisisi oleh Bayangkara itu kan. Sampai jadi Bayangkara, pindah ke Jakarta. Habis juara dengan Bayangkara, saya pindah ke Persija lagi. 2 tahun sampai 2019. Nah saya ke Kediri ini. Karena saya dari awal, dari karir saya profesional, belum pernah main di Kediri. Sekarang ini, baru tahun 2020 ini saya balik ke Kediri. Penyerang sayap yang cepat-cepat ya. Jadi bukan hanya satu pemain aja yang saya waspadai. Kalau saya pribadi ya, Febri mungkin, Rico. Kalau anak muda sekarang yang cepat siapa? Nico, Persija, ya kan? David mungkin, David Maulana dia bisa main di pinggir juga kan dia. Jadi yang lebih punya kecepatan lah yang perlu diwaspadi. Kalau saya ya. Pernah. Waktu itu di tahun 2017 lawan Semen Padang. Waktu Rico masih di Semen Padang. Itu waktu pelatihnya siapa ya? Simon McManamy. Nah, di situ
di briefing saya udah diingatkan berkali-kali sama Simon, hati-hati sama Rico gitu kan. Dan golnya dia lewat saya gitu. Habis itu dia masukin, kita kalah. Nah di situ saya habis pokoknya sama Simon itu di situ. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu buat pengalaman juga kan. Sekarang jadi lebih waspada. Nah itu jadi apa yang udah saya lakukan waktu dulu jangan sampai saya lakukan di tahun ini gitu. Itu sama tahunnya di 2017 lawan Mitra Kukar. Itu kena lutut saya. Untung aja itu nggak terlalu parah ya, tapi ada masalah, tapi nggak terlalu parah di situ. Recovery sekitar 2 bulan. Ya, tapi kalau dilihat dari videonya, saya ada videonya juga. Itu pasti habis, kakiku udah selesai kalau dilihat dari videonya. Tapi untungnya setelah di MRI nggak terlalu parah. Untungnya di situ. Dilihat dari videonya ekstrim. Iya, ekstrim banget. Karena saya konsultasi sama dokter ahli cedera itu juga, ahli sport. Dia bilang juga kalau dilihat dari videonya ini parah sekali gitu. Pasti operasi lah ini. Tapi alhamdulillah setelah MRI nggak terlalu parah. Ya ada perbedaan sih. Apalagi kalau misalkan kita tuan rumah gitu kan pasti beda gitu, atmosfer pertandingannya gitu, semangatnya sebagai pemain, apalagi bela daerah sendiri beda pasti. Ya kalau untuk tanpa penonton di liga yang sekarang ini mungkin nggak masalah bagi saya, karena kan lihat kondisi di Indonesia ini COVID masih seperti ini kan, jadi ya buat amannya kita sebagai pemain juga. Takutnya kalau misalkan nanti ada penonton, ya amit-amit jangan sampai kalau misalkan ada pemain yang positif atau gimana kan merugikan tim juga gitu. Ya harapannya sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Di bagian mana? Terutama di bagian wasitnya ya. Kalau saya pribadi ya begitu. Ya mungkin lebih diperhatikan lagi lah untuk misalkan perangkat pertandingannya, terutama di wasitnya itu, agar kita juga sebagai pemain bisa nyaman saat bertanding. Tetap semangat, kerja keras, jangan pantang menyerah, yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk maju. Iya, percaya diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tioto Indonesia.